Misalkan tulisannya Mas Rifai, wah kalau sudah Mas Rifai nulis begini, ini negara dalam keadaan bahaya. Kan kira-kira begitu, dalam keadaan bahaya. Atau kalau bahasanya Mas Ibnu itu kalau sudah Raja Wali terbang rendah, wah ini pasti ada sesuatu. Itu kan kita tidak menemukan itu hari ini, semuanya sama aja. Lah kita melakukan gerakan ibda binafsik sekarang. Layakkah karya kita itu dijual? Layakkah profesi kita itu dijual? Layakkah profesi kita itu menghasilkan sesuatu yang barangkali mampu mensejahterakan kita? Jadi dalam masanya Mas Abe itu kan tidak mungkin tongkat yang bengkok melahirkan bayangan yang lurus, ya kan? Kalau kita lihat yang tadi kita singgung itu adalah soal kesejahteraan wartawan, tidak pernah disinggung di situ. Yang ada hanya soal hak dan kewajiban seorang pers dan maupun seorang pekerja pers, tapi soal kesejahteraan seorang pekerja pers tidak pernah disinggung. Akhirnya inilah yang terjadi. Jadi dengan kita cukup membeli domain seharga 2 juta, tiap tahun kita perpanjang 250, akhirnya menjadi seorang wartawan, redaktur, pemimpin redaksi sekaligus pemimpin perusahaan. Artinya sudah mencakup 4 sehat 5 sempurna begitu kan. Jadi kaitannya dengan fungsi edukatif, fungsi informatif tadi itu. Tapi oke lah, tetapi kemudian saya juga amati Mbak Wildan, ini Mas Rifai juga tadi bilang, dulu ada seorang temannya Mas Ibnu itu dari Solo namanya Halim Hadi. Halim Hadi itu pernah mengatakan bahwa setiap orang adalah penyair. Mengadaptasi dari itu, jangan-jangan kemudian diterjemahkan bahwa setiap orang adalah jurnalis. Nah, jadi kita lihat itu semuanya seperti itu. Ada TikTok, banyak sekali. Tetapi kalau saya melihat di Sumeneb ini, dengar-dengar kabar ini, sudah hampir 280 untuk media online ya? Media online, media online dulu ya. Berarti kalau 280 itu pimpinan perusahaannya dengan wartawannya rata-rata 5, anggaplah 5. 5 kali 250 sekitar 2000. Ya mungkin 2 atau 3 tahun lagi sudah sama dengan jumlah penduduk kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat PWI. Anda kembali menyaksikan channel PWI Sumeneb dan tentunya masih di program PWI Talk bersama saya Wildan. Baik Sobat PWI, di tengah derasnya arus informasi di mana berita bisa sampai kepada pendengar atau pembacanya hanya dalam hitungan detik, kita semua bertanya-tanya, seperti apa masa depan pers nantinya? Apakah kaidah-kaidah jurnalistik masih akan berlaku? Dan seperti apa juga integritas para insan pers di tengah maraknya perkembangan teknologi dan juga digitalisasi. Untuk mengupas hal itu tentunya PWI Talk telah menghadirkan 4 narasumber yang luar biasa dengan pengalamannya yang cukup banyak tentunya di jurnalistik. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Mas Abrari Alzail. Mas Abe, selamat siang. Selamat siang Mbak Wildan, Mas narasumber juga yang ada di PWI ini, selamat siang. Mas Abe sehat? Alhamdulillah sehat, semangat. Oke, luar biasa. Nah Sobat PWI, Mas Abe ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, betul ya Mas Abe? Betul. Baik, nanti kita akan ngobrol banyak terkait insan pers dan juga tentunya perusahaan media ya Mas Abe ya. Yes. Baik, selanjutnya kita juga sapa Mas Muhammad Rifai. Selamat siang Mas Rifai. Selamat siang Wildan. Iya, apa kabar Mas Rifai? Alhamdulillah sehat ini. Oke, luar biasa ya. Masih semangat? Semangat. Oke, baik. Tentunya Mas Rifai saat ini juga menjabat sebagai anggota Komisi Informasi Kabupaten Sumeneb. Betul ya, Mas Rifai? Sekaligus saya merangkap anggota Dewan Perwakilan Non-Rakyat. Teman-teman rakyat, beliaunya DPRD Perwakilan Rakyat ini. Kalau saya non-rakyat, ya, masyarakat kecil di bawah. Mewakili wartawan juga. Oke, luar biasa. Sebetulnya kita beralih ke narasumber selanjutnya. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Mas Ahmadi Yazid. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yazid, sehat? Alhamdulillah sehat. Apa saja kesibukannya akhir-akhir ini Mas Yazid? Kesibukannya banyak sekali dari subuh sampai menjelang subuh lagi. Luar biasa. Betul, karena Sobat PWI beliau juga menjabat sebagai
anggota DPRD Kabupaten Sumeneb ya. Ya, alhamdulillah. Betul, selaku penyambung lidah rakyat tentunya. Dan penyambung lidah teman-teman wartawan Oh, juga. luar biasa sekali. Oke baik, selanjutnya adalah narasumber terakhir kita dan tentunya Sobat PWI sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita kali ini. Langsung saja kita sapa Mas Ibnu Hajar. Selamat siang Mas Ibnu. Selamat siang, Assalamualaikum Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Ibnu? Ya, sehat lah, alhamdulillah. Oke. Anggap Di tengah sehat. kesibukannya ya masih tetap semangat? Ya, kalau urusan semangat, insya Allah lebih semangat dari Mas Rifai, Mas Abi. Oke, luar biasa. Dan Sobat PWI, Mas Ibnu Hajar ini juga merupakan tenaga ahli di bidang kebudayaan Bupati Sumeneb ya, betul ya? Oke, baik. Spesial di peringatan Hari Pers Nasional 2025 dan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia yang ke-79, kita akan membahas banyak hal mengenai masa depan media pers dan juga insan pers. Namun sebelum lebih panjang membahas hal itu, terlebih dahulu kita tanya sedikit pengalaman 4 senior yang luar biasa ini terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari Mas Abe. Mas Abe, boleh diceritakan sedikit kepada Sobat PWI karena kita juga ingin tahu perjalanan Mas Abe di dunia jurnalistik ini seperti apa. Kalau tidak salah di Radar Madura ya, betul ya Mas Abe? Ya, betul. Oke baik, seperti apa Mas Abe? Baik, yang pertama saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional, terutama untuk kawan-kawan PWI dan kawan-kawan wartawan dimanapun berada, baik di darat, laut maupun udara. Yang ke-79 ya. Oke. Oke. Jadi agak beda mungkin karena saya masuk di generasi jurnalistik yang kolonial dulu ya. Jadi digitalnya ada tetapi tidak mewabah pada saat itu. Oke. Ketika motret misalkan, jadi saya harus potong film ke studio, baru di scan, baru dikirim. Hari ini kan tidak. Nah itu pengalaman, tetapi kemudian semakin kesini, semakin canggih, kemudian tenaga saya sudah tidak bisa memadai gitu ya. Perlahan-lahan saya mulai bergeser dari pekerja di lapangan menjadi pekerja yang ada di bukan lapangan tetapi masih berkaitan dengan jurnalistik ini. Jadi cuma karena temannya Mas Yazid, Mas Ibnu, sama Mas Rifai kadang-kadang agak nyerempet-nyerempet gitu ya. Dari jurnalistik. Nyerempet yang seperti apa nih Mas Abe? Ya dari jurnalistik ke jurnalistik gitu ya. Oh oke. Jurnalistik, Atau, oke. ya, karena benahin lampu sendiri, benahin studio sendiri jadi jurnalistrik gitu ya. Nah itu dinamikanya memang berbeda Pak Wildan karena pada saat itu saya masuk di jurnalistik ansih di Madura ini tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Jadi kalau misalkan pembandingnya hari ini itu kan sudah lama. 25 tahun berlalu ya Mas Abe. Seperempat abad. Seperempat abad itu sudah seusia anak saya. Oke. Radar Madura ini jadi media pertama di jenjang karir Mas Abe atau seperti apa? Ya, saya masuk ke Radar Madura itu tahun 2000 tadi itu ya, yang semuanya masih dikerjakan secara manual. Saya contohkan tadi itu, jadi memotret, habis memotret ke studio, dipotong, di scan gitu ya, dan belum punya laman sendiri pada saat itu. Jadi ngirimnya itu ngirim apa namanya tidak berbentuk halaman pada saat itu, tetapi masih berbentuk naskah-naskah dan pekerjaan akhirnya ada di Jawa Pos. Sekarang kan sudah tidak begitu lagi. Jadi dari sisi saya berdiri hari ini mengamati media itu digitalnya lompatannya sangat cepat. Cuma lompatan digital yang sangat cepat ini menurut saya tidak sebanding dengan lompatan SDM yang memadai. Oke, itu akan kita bahas nanti ya Sobat PWI ya Mas Abe ya, ditahan dulu Mas Abe. Oke, selanjutnya kalau itu tadi adalah sedikit cerita pengalaman Mas Abe di dunia jurnalistik, kita beralih ke Mas Rifai. Di Harian Surya ya Mas Rifai, betul. Boleh diceritakan bagaimana pengalamannya menjadi seorang wartawan di saat itu? Ya, terima kasih Wildan. Saya mungkin termasuk generasi yang sangat tua. Mungkin generasi jurnalis ini mungkin lebih tua dari masa Prori. Yang Pak Dewan ini ya. Jadi sampai saat ini saya masih wartawan. Dan insya Allah di darah saya itu kalau boleh diartikan
masih mengalir darah jurnalis. Oke. Karena sampai saat ini masih belum dipecat. Mungkin karena nggak mau pecat orang kantor. Masih ada di box redaksi berarti ya? Masih di lingkungan KKG ini. Jadi saya mulai bekerja sebagai kulit tinta. Padahal sebetulnya kalau sekarang bukan kulit tinta ya. Sudah kulit komputer, kulit HP. Saya 95. Oh, oke. 95 menjadi reporter radio di Pamekasan. Jadi kalau sekarang sudah 30 tahun. Masya Allah sudah nenek moyang gitu ya. Dan 95 itu saya reporter radio Suara Pamekasan, di samping saya penyiar radio. Kemudian 98 saya dengar ada pendaftaran di Radar Madura. Ya. Jadi kebetulan saya satu alma mater dengan Pak Dewan ini. Jadi 98 saya alhamdulillah diterima di Radar Madura. Dan sampai tahun 2002 di Radar Madura. 2002 awal. 2002 awal itu pertengahan tahun saya pindah ke KKG, Kelompok Kompas Gramedia. Insya Allah sampai sekarang. Jadi kalau masih ada umur panjang, kayaknya saya masih belum bisa diberhentikan. Semoga saja masih tetap mengabdi untuk dunia jurnalis ini. Oke, untuk saat semangat, ya semangat. Ya. Semangat. Mas Rifayun, kalau bicara soal perkembangan media ini, saya kira seperti yang dikatakan oleh Mas Abi tadi, lompatannya cukup cepat. Ya. Jadi mulai saya dulu pakai mesin ketik. Belum ada komputer, mesin ketik. Jadi kalau ngetik itu pakai kertas karbon atau sheet ya, mesin sheet apa itu yang dikirim pakai apa namanya? Fax. Itu saya kerjakan itu. Kemudian mulai masuk Radar Madura 9899 itu sudah ada komputer. Saya baru kenal komputer. Itu. Jadi kalau dulu walaupun saya kerja skripsi itu komputer pakai Word dan pakai MS-DOS. Ya, itu memang mengerikan. Sehingga karena saya tahunya juga mesin ketik, termasuk skripsi saya harus pakai mesin ketik. Ini. Produk mesin ketik lah ya. Ya, produksi saya generasi mesin ketik. Ya, mesin ketik ya. Untuk saat itu penugasan di wilayah Sumeneb langsung atau seperti apa, Mas Rifai? Di Sumeneb. Jadi kalau yang di Radar Madura di Sumeneb, melalui dengan teman saya senior juga. Sama-sama bareng Rasul Junaidi ya. Rasul Junaidi. Yang terakhir dia jadi JM, saya jadi MJ-nya. Artinya sudah hampir 30 tahun juga mengetahui seperti apa dinamika perusahaan pers di Sumeneb. Saya belum pernah jadi redaksi. Jadi cukup di daerah saja, bahkan jadi wartawan yang paling bawah itu ya. Sampai saat ini. Ya. Kalau teman-teman saya sudah beliaunya ini, waduh, ini pimret semua. Wah, luar biasa. Sudahlah, memang sudah di situ saya paling tingginya pengabdian saya di dunia jurnalis itu hanya jadi wartawan daerah, wartawan yang betul-betul berkumpul dengan teman-teman di daerah. Sampai saat ini betul-betul wartawan daerah. Berarti Mas Rifai benar-benar mengetahui seperti apa kondisi lapangan sejauh ini ya perubahannya. Bukan hanya orangnya, lapangannya saya tahu. Ya, lapangannya saya tahu. Maksudnya kemana kira-kira teman jalan untuk cari berita ini sudah saya tahu. Loh, kalau nulis lapangan ini. Oh, endingnya ini pasti kayak ini. Oh, udah bisa dipahami ya. Insya Allah paham dan tahu ya bagaimana gerak-gerik teman-teman media. Luar biasa. Baik, itu tadi juga sedikit cerita dari Mas Rifai. Selanjutnya kita beralih ke Mas Yazid. Mas Yazid boleh juga di-spillkan cerita atau pengalaman saat di Radar Madura juga ya kalau tidak salah ya, Mas Yazid. Seperti apa Mas Yazid? Ya, terima kasih. Saya kebetulan bergabung dengan Jawa Pos Radar Madura pada tahun 2004 awal. Dan pada saat itu situasinya juga masih relatif manual ya. Manualnya tapi relatif lebih baik dibandingkan Mas Abe dan Mas Rifai. Kalau Mas Abe itu masih berkaitan dengan urusan film yang cuci-mencuci, saya beda. Pada saat itu bedanya saya hanya soal waktu menggunakan kamera. Jadi pagi saya pakai kamera, siangnya langsung diambil Mas Abe. Karena kameranya hanya satu dipakai untuk berdua. Itu perbedaannya. Nah, iya, karena memang sumber dayanya waktu itu memang sangat terbatas. Pada saat itu situasinya juga masih relatif berbeda dengan sekarang. Wartawan juga masih tidak terlalu banyak, bahkan mungkin dalam satu kabupaten
karena pada saat itu saya bertugas di Pamekasan, kurang lebih hanya sekitar 17 orang. Pada saat saya bergabung dengan organisasi teman-teman wartawan, jumlah wartawan pada saat itu kurang lebih sekitar 17 orang. Sedangkan sekarang mungkin sudah ratusan ya? Sekian kali lipat mungkin ya. Satu kabupaten mungkin sudah 170 orang, bahkan bisa lebih. Dan berbicara soal latar belakang, alhamdulillah dari berbagai lini sudah saya pernah jalani. Saya sudah lama menjadi wartawan, kurang lebih di lapangan itu dari 2004 sampai 2008. 2008 sudah alhamdulillah menjadi kepala biro dan pernah juga menjadi pemimpin redaksi tahun 2012. 2014 pernah menjadi general manager. Dan yang belum pernah itu belum pernah menjadi direktur. Wah, ada rencana ke sana? Ada rencana ke sana? Alhamdulillah, walaupun tidak menjadi direktur media, harus menjadi direktur di tempat yang lain lah. Oh, siap. Dan saya kira kalau berbicara soal nasib wartawan, kurang lebih hampir sama lah. Wartawan itu berbicara tentang kesejahteraannya dari dulu sampai sekarang kurang lebih seperti itu. Makanya, alhamdulillah saat ini saya bisa lebih dengan kepala tegak bisa berbicara saat ini karena dengan profesi yang lain. Bukan berarti profesi wartawan ini sangat mengenaskan, tergantung masing-masing rezekinya. Tapi saya kira urusan kesejahteraan wartawan itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Berarti masih ada persoalan yang belum bisa diselesaikan. Persoalan yang paling mendasar dan itu harus kita akui bersama, aku yakin dan 1000% adalah persoalan kesejahteraan. Dan kesejahteraan wartawan ini yang harus kita pikirkan. Terutama rakyat. Betul. Kita berharap nanti lewat berbagai forum, lewat berbagai aspirasi, kita berharap ada upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan wartawan. Nanti juga kita akan berbicara apa sih faktor yang menyebabkan hal tersebut masih belum terselesaikan ya, tentu kita yang hadir di sini merupakan veteran-veteran yang sudah pengalaman dengan semuanya. Kalau Mas Rifai sudah paham berita itu dari penglihatan, kalau saya paham dari baunya. Jadi kalau teman-teman datang dengan tulisan yang seperti ini sudah bisa dibaca baunya. Oh, ini baunya advertorial. Oh, ini baunya dikondisikan begitu. Jadi kita sudah paham lah. Karena insya Allah kurang lebih kalau berbicara soal dunia wartawan, kurang lebih sudah 20 tahun saya melintang dunia wartawan. Jadi relatif paham situasinya wartawan dari urusan, kalau Mas Abe tadi urusan apa? Jurnalistik dan jurnalistik, kita memahami urusan paha sampai pahala. Jadi Mas Rifai ini biasa pagi itu liputan urusan pahala, sorenya urusan paha. Itu sudah biasa terjadi begitu. Aduh. Perlu kita kulik lebih dalam gak nih Sobat PW ini? Boleh, kita insya Allah urusan pengalaman sama-sama bisa berbagi pengalaman karena semuanya mantan pelaku semua ini. Oke, baik, luar biasa sekali ya Sobat PWI. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan pengalaman jurnalistik dari Mas Ibnu Hajar. Mas Ibnu kalau tidak salah dari Nada FM ya, Radio Nada FM. Silakan Mas Ibnu, seperti apa? Iya. Saya jadi nervous ini ya, jadi haru campur mau terbahak-bahak ya. Jadi kalau saya dibilang sama lah dengan Mas Rifai itu. Dari sekitar tahun 1996, selepas saya kuliah, saya langsung menjadi wartawan radio ya. Waktu itu belum FM, masih AM ya. Jadi masih Nada Kemala namanya waktu itu. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali ketika saya alami. Karena kata Mas Abe tadi, kita ini lahir di zaman kolonial, tapi alhamdulillah kita masih bisa berkiprah di zaman milenial sekarang. Jadi waktu itu gimana hasil liputan dari lapangan Voice itu ya, kita harus motong suara dan itu pun tape-nya masih manual dan semacamnya. Kapan Voice harus kita potong? Wah, itu minta ampun sekali itu. Jadi kadang-kadang produksi satu berita itu kita butuh 1 jam hanya untuk menata itu. Dan alhamdulillah di lapangan juga ini Mas Rifai termasuk senior saya ini. Jadi kami dulu terkenal trio kuek-kuek ya. Jadi kami sama-sama di PWI, ada almarhum Mas Priyo Hadi Wahyono, mudah-mudahan damai di alam sana. Jadi beliau juga mantan bendahara PWI ya Mas Rifai. Jadi kami bertiga itu ibarat trio kuek-kuek kata teman-teman di dinas di mana itu, karena kami selalu berjalan waktu itu. Jadi ketika dari AM kemudian berubah ke FM, saya sudah mulai mengurangi porsi saya di lapangan. Jadi sudah mulai di redaksi. Dan ya tetap aja, karena kita baru memulai ketika FM, kita baru masuk pada teknologi digital. Artinya bagaimana Voice itu kita masukkan di komputer, tidak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pakai kaset, jadi setelah itu kita motong mana voice-nya hasil wawancara, kemudian kita ketik pakai ya mesin ketik itu. Jadi betapa luar biasanya sekali itu pengalaman-pengalaman. Jadi akhirnya
Itu yang membuat barangkali ya kami harus berdarah-darah betul waktu itu ya untuk. Dan satu hal yang mungkin bisa menjadi pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Waktu itu kira-kira era 96 wartawan di Sumeneb hanya segelintir ya. Insya Allah hanya sekitar 17-an ya Mas Rifan ya. Waktu itu ya, tahun 1996 itu. Jadi kadang-kadang kami dari para senior terutama itu banyak menimba ilmu. Karena maaf, jadi kebanyakan kalau teman-teman kita ini kan media cetak semua itu. Ya. Mas Rifan mengawali di radio, tapi sebentar. Kalau saya, sampai tahun 2023 ya, dari tahun 96 sampai tahun 2023 ya bertahan di udara. Jadi ibarat semboyannya dari sekali di udara tetap di udara, jadi tidak turun-turun. Alhamdulillah ketika saudara-saudara saya jadi anggota KI, jadi anggota dewan, saya diturunkan dari udara gitu. Diturunkan dari kayangan. Jadi itu Wildan. Oke, luar biasa. Tentang perkembangan terkait insan pers dan juga media pers nantinya, saya ingin terlebih dahulu mengetahui menurut Mas Abe, apa sih sejatinya tantangan untuk seorang wartawan di zaman Mas Abe dulu dan perubahannya saat ini? Mungkin pertanyaan ini nanti juga akan berlaku kepada ketiga narasumber lainnya. Silahkan Mas Abe. Jadi yang pertama itu memang menjadi jurnalis itu kan memang sudah pekerjaan yang menantang. Cuma bagi saya harus ada tafsir yang bisa menjelaskan. Jadi menjadi jurnalis itu bagi saya tidak menjadi pekerja. Tetapi kita berkarya, dua hal yang berbeda. Jadi kemudian jadi tantangan yang ada pada saat itu, karena SDM wartawan di zaman saya itu kan terbatas seperti disampaikan oleh Mas Ibnu tadi. Jadi betul-betul yang terseleksi adalah orang-orang yang memiliki iman jurnalistik yang penuh. Kemudian dia lolos menjadi wartawan pada saat itu. Nah, tantangannya banyak. Medan yang pasti Medan ya kan. Peristiwa itu kan tidak bisa diulang. Jadi kalau misalkan ada kebakaran pagi ya kita harus datang. Karena kebakaran kan nggak bisa diulang gitu. Nah itu. Ini tantangan tersendiri. Kemudian dari tantangan maintenance yang ada. Maintenance-nya terbatas. Kemudian wartawannya juga jumlahnya terbatas. Nah, keterbatasan ini itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, zaman saya menjadi wartawan itu pager dulu, yang ada lagunya itu, titit begitu bunyinya gitu. Nah itu tantangan juga karena pager ini hanya dia bisa menerima pesan, tidak bisa membalas gitu. Jadi perintahnya langsung. Nah itu yang kami hadapi pada saat itu. Mas Rifai juga pasti mengalami. Tetapi walaupun tantangan sebegitu bergelombangnya pada saat itu, kami menikmati bahwa ini adalah pekerjaan yang kami pilih pada saat itu, dan kami menikmati pekerjaan itu karena dari sisi kami para generasi angkatan lama ini menjadi orang yang berkarya itu memiliki nilai, tidak saja memiliki harga tapi memiliki nilai, ada value di situ, dan kami menikmati, kami memilih pekerjaan itu. Nah, karena wartawan itu adalah profesi, nggak tahu hari ini gitu ya, apakah adik-adik sekalian ini betul-betul memilih wartawan itu sebagai pekerjaan atau hanya tempat singgah. Nah, ini tuh tantangan yang saya alami dulu, luar biasa, keterbatasan yang datang dari berbagai aspek. Dan jadi kami menikmati itu pada saat itu, wartawan itu dihormati. Dihormati. Jadi beda dengan guru. Guru fisika jumlahnya banyak, dan guru fisika dimanapun dia hanya tahu fisika, dia hanya ngajar fisika. Nah kami pada saat itu wartawan yang jumlahnya sedikit ini tahu banyak hal. Nah sehingga kami itu dianggap memiliki integritas. Kira-kiranya begitu. Apa artinya menurut Mas Abe untuk di zaman sekarang itu kemungkinan wartawan yang punya integritas juga tidak semuanya seperti itu Mas Abe? Nah, jadi ya tergantung kan, sudah ada ujiannya itu. Ada ujian kompetensi UKW itu kan, ujian kompetensi wartawan. Ya pasti berdasarkan ujian yang dilaksanakan dan lulus secara sertifikatif mereka kompetensi. Dan kompetensi itu kita bisa bagi. Ada kompetensi yang sifatnya itu tadi kualitatif,
Ada yang kuantitatif, silakan masyarakat menilai. Saya kira Mas Ibnu itu punya dua-duanya. Mas Rifai juga punya tiga-tiganya. Mas Yasid pasti tidak punya dua, pasti punya lebih dari itu. Oke, luar biasa. Baik. Baik, seperti apa kalau menurut Mas Rifai sendiri terkait tantangan bagi seorang wartawan atau jurnalis di zaman Mas Rifai dan juga zaman sekarang? Saya kira kalau bicara tantangan, karena saya pengalamannya sampai sekarang itu wartawan lapangan, wartawan yang di daerah yang paling bawahnya keredaksian itu wartawan itu saya sampai sekarang masih mengalami itu. Jadi tantangannya tentu saja tidak pernah berubah, cuma caranya saja yang berbeda. Seperti apa itu Mas Rifai? Kalau tadi bicara soal tentang kesejahteraan, tantangan awal terutama di lingkungan rumah tangga kita, belum pernah wartawan itu sejahtera. Jadi sampai sekarang saya kira wartawan tetap melarat, menderita. Jadi kalau Mas Abi bilang bahwa jadi anggota DPRD provinsi itu pelengkap penderita, jadi apa kalau kita seperti saya ini wartawannya semua itu yang paling bawah ini penderitaannya kayak apa lagi? Di bawahnya menderita berarti. Sementara sering saya ucapkan bahwa kalau betul bahwa PES ini adalah pilar keempat demokrasi, pasti yang paling menderita adalah yang keempat wartawan itu. Karena paling bawah dan paling menderita. Bayangkan saja, kalau keempat demokrasi, eksekutif. Seperti Mas Ibnu masuk eksekutif ini. Ya. Karena dia PNS gitu ya. Kemudian legislatif. Mas Abi dengan Mas Ahmad Yasid itu pilar kedua sudah. Nah, pilar ketiga yudikatif ini enggak ada di sini ya. Enggak ada wartawan yang jadi yudikatif. Hakim, enggak ada. Nah, itu kita perlu penjelasan khusus. Jadi wartawan pilar keempat ini yang sama-sama menjadi pilar demokrasi, ini ternyata yang menurut saya tetap menderita. Jadi penderitaan tetap saja terjadi sampai sekarang. Apalagi di zaman sekarang. Saya belum pernah ada lihat wartawan itu kemudian jadi kemana-mana ada mobil dinasnya, kemana-mana ada supirnya, pengawalnya, tidak ada. Jadi bersyukurlah tetap jadi manusia, jadi seorang wartawan itu. Kalau menurut karena yang tiganya itu dibayar oleh pemerintah negara. Baik. Yang wartawan seperti Pak Wildan ini saya kira paling banter dibayar oleh perusahaannya, itu pun hasil iklan ya. Ya, itu nasibnya, Masya Allah. Tetapi menurut saya, karena kita sama-sama menjadi wakil rakyat, nah makanya sama-sama wakil rakyat dan penyambung lidah rakyat katanya Mas Yasid. Justru saya merasa paling bangga dengan itu. Tidak dibayar oleh negara, dibayar oleh keringat rakyat, dan kita, maksudnya keringat rakyat, kita sama-sama rakyat, keringat sendiri. Tapi kadang dibayar oleh pengusaha begitu ya. Nah itu, kalau dibayar oleh perusahaan, nah itu lain lagi ya. Kayaknya perlu dibahas lebih lanjut lagi. Oke. Mas Rifai, kalau menurut Mas Rifai sendiri, apa sih yang membuat sampai saat ini kesejahteraan wartawan itu masih menjadi problem yang belum bisa terselesaikan? Yang pertama, karena memang, apalagi sekarang ya, dulu itu perusahaan-perusahaan pendiri media itu, apalagi zaman kolonial katanya Mas Abe ini, begitu ditekan oleh negara, begitu ya dibatasi ruang gerak-geriknya. Seperti perusahaan ini, media mainstream, seperti Jawa Pos, Kompas, media besar di Jawa Timur ini, juga merasa selalu ditekan, jangan sampai terlalu, ya bahkan memberi, termasuk Jawa Pos ini. Karena kebetulan saya ada di dua media mainstream ini. Pernah jadi pekerjanya Jawa Pos dan pekerjanya Kompas Gramedia. Jadi kalau itu saya lihat perusahaan-perusahaan itu juga masih selalu ditekan oleh berbagai pihak, termasuk yang berkuasa pada waktu itu, sehingga kerap kali media ini jadi bahan, ya mungkin hanya pelengkap saja.
Ya diiming-iming saja sehingga media-media itu tidak bisa mensejahterakan wartawannya. Mas Yazid, kalau tadi dari Mas Abe dan Mas Rifai, kita sudah mengetahui tantangan seorang wartawan di lapangan. Saya ingin mengetahui kalau tantangan di redaksi di zamannya Mas Yazid ini seperti apa sih? Dan juga tantangan redaksi kira-kira di zaman perkembangan teknologi saat ini itu seperti apa perbedaannya? Iya, saya kira begini ya. Berbicara alur seorang wartawan, saya kira karir tertingginya pada akhirnya memang menjadi redaksi, salah satunya menjadi redaktur ataupun pemimpin redaksi. Saya percaya bahwa seorang pemimpin redaksi yang baik berasal dari redaktur yang baik. Seorang redaktur yang baik pasti berasal dari wartawan yang baik. Nah, oleh karenanya kalau berbicara soal tantangan, maka ketika berada di redaksi tentu tantangannya ya cukup di redaksi. Redaksi itu kan merupakan salah satu wilayah di mana itu memang harusnya bebas dari nilai. Artinya tidak boleh terintervensi oleh siapapun. Tapi saya kira dalam kenyataannya, dalam praktek sehari-hari, redaksi juga tidak bisa bebas sepenuhnya dari nilai. Karena intervensi, adanya pengaruh dari luar juga sangat besar. Di luar pengaruh perusahaan. Jadi yang perlu diperhatikan itu kan ada dua, pengaruh perusahaan dan pengaruh dari luar. Luar ini kan tantangannya, saya kira semua teman-teman wartawan paham lah, ketika di lapangan tantangannya kan urusan unsain katanya kan, urusan hal-hal yang dikondisikan, urusan hal-hal yang kita maknai sebagai hal yang kita sebut sebagai 86 misalnya kan, itu kan tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Sedangkan tantangan yang ada di redaksi, saya kira justru lebih berat, karena wartawan juga bisa mempengaruhi seorang redaktur. Tinggal telepon redakturnya minta tolong berita ini dinaikkan dengan unsur-unsur tertentu dalam beritanya, itu kan tantangan dari luar. Sedangkan tantangan dari dalam, justru yang terjadi adalah ini saya kira tidak perlu ditutup-tutupi oleh kita semua, terutama saya secara pribadi, karena saya lama sekali di redaksi. Jadi ada kalanya pada situasi tertentu kita dihadapkan dengan dalam tanda kutip kebijakan perusahaan. Ketika sudah menyangkut kebijakan perusahaan, maka apapun yang terjadi tidak boleh ada negosiasi. Sudah kepentingan perusahaan yang harus dikedepankan. Apa itu? Ya tentu perusahaan, namanya perusahaan dimanapun, saya kira sama. Namanya perusahaan pasti memiliki visi untuk profit oriented lah. Karena tanpa ada profit oriented, perusahaan tidak akan berjalan maksimal dan bisa mensejahterakan karyawannya. Saya kira itulah tantangannya. Jadi kalau tantangan saya sebagai redaksi pada saat itu, tantangan dari luar ada, tantangan dari dalam juga dari perusahaan. Bagaimana cara akhirnya Mas Yazid bisa menyikapi tantangan yang dari dalam itu antara profit oriented atau kepentingan perusahaan dengan istilahnya idealisme jurnalisnya? Memang pada saat kita masuk sebagai wartawan, kalau kita di Jawa Pos Radar Madura itu memang diawali dengan diklat ya. Kita didiklat untuk bisa memahami bahwa seorang wartawan itu muaranya adalah independensi. Bahkan kalau katanya Pak Dahlan Iskan sebagai senior kita dan guru kita di Jawa Pos Radar Madura itu, wartawan itu diukur dari tulisannya yang itu keberpihakannya kepada tauhidnya. Tauhid wartawan itu adalah independensi. Nah, berkaitan dengan bagaimana melihat, mengukur, menganalisa sejauh mana kepentingan luar dan dalam itu, saya kira sebenarnya kita semua, saya kira teman-teman senior yang ada di sini memahami ada istilah firewall ya, tembok pemisah yang itu sebenarnya tidak boleh kita langgar. Jadi mana kepentingan jurnalistik, mana kepentingan perusahaan. Itu sebenarnya sudah jelas. Kalau berkaitan dengan kepentingan umum, dengan alasan apapun berita itu tidak boleh dikorbankan. Tapi juga berita jangan sampai mengorbankan si wartawan. Karena tidak ada berita seharga nyawa kan begitu kan. Jadi sekali lagi untuk membedakan itu ada firewall istilahnya yang harus kita pahami bersama. Kalau sudah menyangkut kepentingan perusahaan, paling hal-hal yang mungkin kalau saat ini mungkin kerjasamanya dengan pemerintah kabupaten berkaitan dengan kerjasama advertorial itu kan. Dengan DPRD Sumeneb. Dengan DPRD Sumeneb misalnya, dengan pemerintah kabupaten Sumeneb. Dengan DPRD Jatim juga boleh. Jadi saya kira wartawan itu harus kembali kepada
kondisi ideal awalnya bahwa wartawan itu harus selalu independen dalam situasi apapun. Bahwa dia kemudian ada intervensi dari perusahaan, saya kira firewall itu yang akan membedakan nanti. Mana yang berkaitan dengan kepentingan umum dan mana yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Oke, baik, luar biasa sekali ya penyampaian dari Mas Yazid. Selanjutnya Mas Ibnu, karena kan untuk senior-senior yang lain ini adalah media tulis atau media cetak, apakah tantangannya di media audio atau radio ini sama atau mungkin ada perbedaan yang cukup signifikan? Mas Ibnu? Ya, kalau secara umum tantangannya sama sih seperti yang disampaikan saudara-saudara saya ini. Cuman kadang-kadang perlu saya tambahi tantangan yang menjadi sebuah yang mengharuskan kita menjadi supply personality. Ketika kita berhadapan kalau tadi advertorial, kebijakan perusahaan, kita kan kadang-kadang tidak bisa lepas dari sebuah dinamika kebudayaan yang terbangun di masyarakat kita. Sehingga ada sebuah persoalan-persoalan yang terbangun, misalnya ada kasus ini, itu dan semacamnya, kebetulan dia saudara kita, ya teman kita. Ini sudah bukan perusahaan lagi, jadi sudah bukan independensi lagi, tapi bagaimana, dalam bahasanya Mas Abrari itu adalah bagaimana jeritan kalbu itu, ya di situ menjadi sebuah tantangan yang sangat luar biasa sekali. Di satu sisi kita dituntut untuk menjadi manusia yang independen, kata Mas Rifai, karena darah yang mengalir darah kita adalah darah jurnalistik. Tapi di sisi lain kita dihadapkan dengan sebuah dinamika kultural yang memang, ya apalagi insya Allah ini saudara-saudara saya ini semuanya alumni santri semua ya. Ketika dihadapkan dengan dinamika taklimul mutalim misalnya, itu kan menjadi sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Dan untuk menyiasati itu, artinya kita kan bisa mengolah dengan bahasa yang barangkali, karena mau tidak mau, apa yang kita rasakan, yang kita tangkap, yang kita dapatkan, ya, itu adalah menjadi amanah. Ya. Karena sebagaimana sering saya katakan, kita ini sebenarnya ibaratnya adalah malaikat Jibril. Jadi penyampai wahyu dari Tuhan itu kepada Rasulullah. Nah, beliau ini kan ibaratnya penyampai risalah dari suara rakyat kepada hal sesuatu. Nah, disinilah sebenarnya tantangan yang sangat luar biasa. Nah, seperti dikatakan tadi oleh Mas Abe juga, saya sangat sepakat. Wartawan yang baik, kemudian bisa menjadi redaktur yang baik juga kata Mas Yazid akan menjadi pemimpin redaksi yang baik. Ya, semua itu kan kita bisa lihat dari karya. Jadi, seorang jurnalis itu bisa dilihat dari karyanya. Jadi, bagaimana sekarang Dewan Pers dengan kebijakan UKW-nya, kita kan bisa melihat, ini wartawan yang profesional, mohon maaf ya, wartawan yang profesional, terus wartawan yang menguasai materi, ya wartawan yang memang artinya dalam bahasa kita tidak ada framing ya, walaupun sebenarnya bebas nilai, tapi kita sebenarnya kan masih memiliki nilai gitu kan. Jadi itu tantangan terberat yang kita hadapi dalam konteks sekarang, barangkali ya, karena dengan berjubelnya media online dan semacamnya, ya kita tinggal bisa menilai aja. Oh ini senang menghadapi tantangan, dia itu menjawab tantangan, dia itu larut dengan tantangan, atau dia mungkin ikut tantangan. Nah, kita bisa lihat, tidak usah tanya kepada orangnya, tapi kita lihat dari karyanya itu kan, dari situ mungkin. Oke, luar biasa. Tapi kalau untuk dari segi perusahaan, karena Mas Ibnu juga sudah masuk di keredaksian di Nada FM, ini seperti apa tantangan di radio Mas Ibnu? Karena kan akhir-akhir ini memang sangat sedikit sekali orang-orang yang berminat untuk mendengarkan radio. Nah, kalau ditanya tentang tantangan itu, yang jelas ada beberapa radio di Jawa Timur yang sudah gulung tikar. Karena dengan adanya arus informasi, teknologi yang sedemikian rupa, jarang orang mendengarkan radio. Jadi artinya mungkin hanya radio milik pemerintah aja yang bisa bertahan. Jadi ada beberapa radio besar yang berjaring dengan kami di Jawa Timur itu hampir 30 sampai ke 40% penurunan rating iklannya itu sampai ke situ. Dan secara bisnis ya, bisnis barangkali tidak bisa dijadikan ini bisnis masa depan. Jadi walaupun sekarang ada radio online dan semacamnya, dan ini digempur oleh iklan-iklan yang barangkali di media sosial dan semacamnya itu. Jadi orang sudah di samping emuh untuk mendengarkan radio, juga para pengiklan juga ngapain aku beriklan di sini dengan rating. Bahkan kalau kita tahu biaya produksi juga untuk radio sangat mahal sekali ya. Jadi bagaimana kami kalau jurnalistiknya itu loh. Jadi jurnalistiknya itu kosnya sangat luar biasa sekali. Jadi pemancarnya terus begini ini dan semacamnya, mana lagi disibukkan dengan hal-hal lain, iuran-iuran yang lain dan semacamnya. Jadi itu tantangan terberat. Jadi mungkin hanya radio pemerintah bisa bertahan ke depan ini. Oke, baik. Tapi adakah mungkin saran atau inovasi dari Mas Ibnu sendiri bagi para radio-radio agar tidak ketinggalan dengan arus zaman sekarang, perkembangan digitalnya? Ya, inovasi kita menjadi radio digital. Menjadi radio digital. Jadi kalau kita masih mengandalkan tower apa dan semacamnya, dan wah itu saya kok maaf ya agak pesimis ya.
agak pesimis. Tapi kalau mungkin kita menyiasati dengan radio digital, tapi ada seberapa orang sih yang bisa mendengarkan radio digital? Sekarang kan secara persentase banyak orang mendingan nonton YouTube, TikTok dan semacamnya itu. Walaupun sekarang ada aplikasi Radio World itu kan ada kan itu. Sekarang bisa dengarkan dimanapun, radio dimanapun itu. Dan insya Allah saya sangat pesimis. Jadi beruntunglah saudara-saudara saya ini, walaupun tidak di radio, ada yang bisa menjadi anggota dewan, ada yang menjadi anggota KI, ada yang menjadi anggota dewan. Beruntunglah, walaupun tidak berangkat di radio, mereka sudah memiliki masa depan yang cerah gitu kan. Oke, luar biasa. Baik, sebelumnya kita kembali ke Mas Abe. Tadi kita singgung kembali terkait uji kompetensi wartawan, Mas Abe. Apakah kemudian sertifikasi dari UKW tersebut memang menjadi satu-satunya tanda bahwa wartawan tersebut punya integritas yang tinggi atau seperti apa, Mas Abe? Ya, karena di sini Republik Indonesia, begitu ya, pengakuan dari publik itu ditandai dari ijazah. Jadi seseorang yang dianggap memiliki kompetensi di dunia akademik, misalkan kalau sarjana, it's okay. Nah, prakteknya, ya wallahu a'lam, kita lihat bersama-sama. Dan ini tidak hanya saja terjadi di kalangan profesi yang lain. Dosen misalkan kalau S2 atau S3 it's okay, padahal sejatinya secara de facto tidak selalu begitu. Cuma karena ini Indonesia sekali lagi. Nah di luar sudah nggak begitu modelnya. Jadi kalau orang mencari kegiatan, mencari aktivitas, maka corporate akan bertanya kepada calon, you bisa apa? Nah, itu. Di Indonesia karena situasinya seperti ini. Tetapi Mbak Wildan, Mas Rifai, Mas Yazid dan Mas Rifai, perubahan dari zaman kolonial ke hari ini, semuanya berubah nih. Semuanya berubah, saya amati dulu di zaman Orde Lama, di zaman Orde Baru, ketika Soeharto batuk-batuk, langsung rupiah melorot tuh. Ya, jadi terutama kalau sudah dimuat di Kompas, pasti ada pergeseran nilai tukar rupiah. Nah hari ini gitu ya. Menurut saya, jadi apa ya, kalau bahasanya Pak Rocky Gerung itu, pemerintah kita itu kan pemerintahan yang dungu. Mau berita sekeras apapun, sudah nyaris tak terdengar juga oleh penguasa. Kenapa? Karena polanya beda. Dulu itu di zaman era industri media di zamannya Pak Harto memang ada di atas, lalu di bawahnya ini para bohir. Pak Harto bisa menekan itu. Nah hari ini kebalik nih, bohirnya di atas, pemimpinnya di bawahnya bohir. Ini mewakili dewan sudah, tidak mewakili wartawan sudah. Jadi kalau begini terus, maka orang Surabaya bilang nggak bahaya tak. Jadi semuanya berubah. Perubahan ini juga ada kemungkinan mengintervensi. Perubahan-perubahan yang lain termasuk SDM yang ada di jurnalistik ini, baik di luar maupun di dalam. Di zaman saya dulu Mbak Wildan, jadi begitu pagi-pagi ke kantor, kami merencanakan berita, kami rapat hari ini, redaksi ini mau mengawal isu yang mana, ada pilihan-pilihan isu, itu pagi. Lalu sore sebelum kami pulang dari kantor, merencanakan yang besok, selalu begitu. Jadi berita yang tersaji kepada publik itu adalah berita yang terencana. Saya nggak tahu hari ini, apakah pola-pola keredaksian model seperti itu masih ada atau tidak, ataukah teman-teman ini kemudian mencari berita sudah tergantung alam. Alam menyajikan apa hari ini, itulah yang dia liput. Yang kalau modelnya begini, Amin Rais bilang bahwa wartawan hari ini sudah menjadi pemamah isu. Bukan pembuat isu berarti. Bukan pembuat, itu. Kemudian yang berikutnya lagi, saya kira semua wartawan terutama yang sudah memiliki sertifikat karena lulus ujian kompetisi wartawan itu pasti paham lah soal fungsi media itu kan ada 3 ya, fungsi informatif, fungsi edukatif, dan fungsi rekreatif. Nah, cuma manusia mutaakhir ini sekarang, jangankan rukun-rukun yang berkaitan dengan jurnalistik, rukun iman lo ditambahi. Jadi kalau rukun iman itu ada 1-6 terakhir percaya takdir, hari ini sebagian masyarakat menambahi di rukun iman harus percaya fitnah. Nah itu kan menjadi persoalan, jadi blunder sekarang.
Jadi jumlahnya wartawan sudah menurut saya sudah nggak karu-karuan juga banyak ini, sehingga apa, karakteristik dari media tertentu sudah nyaris tidak bisa dibedakan hari ini. Dulu kalau Kompas pasti begini, kalau Jawa Pos pasti begini, kalau Tempo dan seterusnya pasti begini, hari ini sama aja gitu ya. Nah ini yang saya kira kemudian menjadi renungan buat kita semuanya, tidak hanya sebagai mantan jurnalis atau sedang aktif di jurnalis, tetapi juga pembaca. Pembaca jangan hanya menuntut pekerja media ini arif, pembacanya juga arif. Karena tren hari ini kan isunya cepat berubah, cepat sekali. Jadi kalau bahasa Ibnu itu begitu cepatnya berubahnya isu itu sudah melampaui cahaya. Oke, baik. Apakah itu ada kaitannya juga dengan derasnya arus informasi melalui media sosial? Ya, jadi medsos ini sudah, saya nggak tahu di Sumeneb mungkin banyak ya. Saya dengar jumlahnya ratusan gitu ya. Ratusan. Mau nulis apa ini ratusan? Gitu. Nah, jadi kaitannya dengan fungsi edukatif, fungsi informatif tadi itu. Tapi oke lah. Tetapi kemudian saya juga amati Mbak Wildan. Ini Mas Rifai juga tadi bilang dulu ada seorang temannya Mas Ibnu itu dari Solo namanya Halim Hadi. Halim Hadi itu pernah mengatakan bahwa setiap orang adalah penyair. Mengadaptasi dari itu, jangan-jangan kemudian diterjemahkan bahwa setiap orang adalah jurnalis. Nah, jadi kita lihat itu semuanya seperti itu. Ada TikTok, banyak sekali. Tapi setiap orang memiliki hak juga kan Mas Abe untuk menjadi seorang jurnalis. Nah ini apakah mungkin ada rambu-rambu tertentu yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika dia ingin terjun ke dunia jurnalistik, Mas Abe? Ya, jadi bolehlah setiap orang itu menjadi jurnalis, tetapi jangan lupa kita punya regulasi. Yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, ada kode etik jurnalistik dan seterusnya. Cobalah berawal dari situ. Karena menjadi apapun itu menurut saya butuh integritas. Nah, ketika integritas itu dipenuhi, misalkan tulisannya Mas Rifai, wah kalau sudah Mas Rifai nulis begini, ini negara dalam keadaan bahaya. Kan kira-kira begitu. Dalam keadaan bahaya. Atau kalau bahasanya Mas Ibnu itu kalau sudah Raja Wali terbang rendah, wah ini pasti ada sesuatu. Itu kan kita tidak menemukan itu hari ini, semuanya sama aja. Maka menjadi agak benar apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu, jadi bila kemudian situasinya seperti ini, sangat mungkin semuanya isu dimamah sehingga kompetensi yang sesungguhnya itu beda. Saya punya temannya Mas Rifai ini juga dulu namanya Imam Ansori Soleh gitu ya. Jadi tulisannya beda dan seterusnya. Gunawan Muhammad kalau nulis seperti itu dan seterusnya. Ketahuan gitu ya. Jadi kalau sudah dia yang nulis berarti datanya Imam Syafi'i mungkin di Jawa Pos wartawan kriminal itu kelihatan dan seterusnya. Nah kita ini kelihatan apa sekarang? Nah itu PR saya kira bagi kita semuanya Mbak Wildan. Oke, baik, luar biasa. Kita ke Mas Rifai terlebih dahulu. Mas Rifai melihat pertumbuhan perusahaan media di Kabupaten Sumeneb ya khususnya ini sangat-sangat menggeliat. Mungkin ada sisi positifnya, tapi apakah kemudian itu membawa dampak yang negatif baik bagi masyarakat luas ataupun perusahaan dan insan pers itu sendiri? Dan sebelum ke situ, apa sih yang menjadi penyebab menggeliatnya perusahaan pers di Kabupaten Sumeneb ini, Mas Rifai? Terima kasih Mbak Wildan. Jadi kalau bicara soal pertumbuhan perusahaan pers, saya agak bodoh sebetulnya soal itu. Karena itu biasanya yang ada, yang mengatur itu ada SPS kalau dulu. Penerbitan, dan bahkan kalau sekarang itu ada SMSI, ada JMSI, ada AMSI. Itu biasanya ngerti sejauh mana perkembangan perusahaan penerbitan yang ada di daerah ataupun di tingkat wilayah dan bahkan ke tingkat pusat. Tetapi kalau saya melihat di Sumeneb ini, dengar-dengar kabar itu sudah hampir 280 media online ya? Media online, media online dulu ya. Berarti kalau 280 itu pimpinan perusahaannya dengan wartawannya rata-rata 5, anggaplah 5. 5 kali 250 sekitar 2.000
Ya mungkin 2 atau 3 tahun lagi sudah sama dengan jumlah penduduk kabupaten. Artinya semua masyarakat Sumeneb menjadi jurnalis. Itu patut disyukuri, saya bersyukur karena ternyata dunia kita ini, dunia jurnalistik itu banyak diminati oleh masyarakat. Mungkin sama-sama menganut tadi malaikat Jibril katanya Pak Sikno itu. Jadi ada juga yang menjadi tugas kerasulan, baliwani walau ayah katanya. Sampaikan dari walaupun satu ayat saja. Saya kira itu dalam satu sisi saya bersyukur. Mereka menjadi bagian dari kita, bagian dari darah kita sebagai penyambung lidah rakyat, katanya Mas Yasid itu. Nah, persoalan yang kemudian yang muncul adalah ketika ada kaitannya kembali tadi ke soal kesejahteraan, kita melihat miris sekali, jangan-jangan mereka tidak sejahtera atau jangan-jangan perusahaan medianya malah ya memeras dalam tanda kutip dia untuk mencari berita untuk kepentingan, kata tadi itu untuk kepentingan itu iklan atau segala macam, sehingga kemudian perusahaannya jadi tidak terbit kalau tidak ada iklannya, kalau tidak ada jual advertorial misalnya. Itu yang saya menjadi miris karena itu saya sejak dulu tidak pernah berpikir itu. Jadi seorang wartawan itu kerjaannya saya cuma menulis, menulis saja. Saya pakemnya ke sana. Jadi apakah yang ditulis saya itu kemudian membuat perusahaan pers itu menjadi maju atau perusahaan pers itu menjadi diperhatikan oleh orang, saya tidak pernah tahu itu. Bahkan ketika menulis misalnya sedikit menyerempet kepada kepentingan seseorang, apa yang menyerempet kepada kepentingan politik, kepentingan perusahaan, saya pun tidak tahu. Yang ada di otak saya hanya menulis sebagai seorang wartawan. Menulis saja. Luar biasa. Itu saja. Makanya hampir saya tidak percaya tahun 2004, 2008, 2011 saya ditetapkan sebagai wartawan terbaik Jawa Timur. Saya paling nggak suka itu. Mendapat piala Prapanca itu nggak suka. Kenapa? Karena tulisan saya tidak mau. Karena kerjaan saya juga menulis. Nah kalau seperti Mas Yasid tadi bilang menulis itu berasal dari seorang wartawan ataupun yang baik kemudian jadi redaktur, menjadi apa namanya pimret JM, itu mungkin hanya jalan hidup saja ya. Jenjang karir Ya, itu saja. Jadi karena saya tugasnya cuma di situ menulis dan menulis sesuai dengan kaidah jurnalistik, sesuai dengan kode etik jurnalistik, itu sudah selesai. Terbit dan dibaca oleh masyarakat yang menilai. Apakah tulisan saya ini bagus enggak? Saya tidak tahu itu. Tinggal mereka yang menilai. Artinya kalau tidak pernah biarkan saja. Tidak pernah terpikir kira-kira tulisan saya berdampak apa nih? Tidak pernah. Bahkan saya pernah juga tulisan saya karena agak nyerempet kekuasaan waktu itu saya sempat di sel semalam itu. Iya. Iya. Sudah di sel semalam nggak apa-apa, mungkin besok sudah waalaikumsalam. Iya, itu aja. Itu aja. Benar. Baik. Baik. Dan saya tidak pernah terpikir apakah tulisan saya ketika menjadi tulisan terbaik dan ketika dihargai di tingkat Jawa Timur, di tingkat pusat, kemudian saya mendapat piala, bahkan kalau nggak salah dulu jadi prestisius ya. Piala Prapanca itu, Piala Adi Negoro. Itu kemudian diangkat menjadi pimret seperti Mas Abrodi sama Mas Yasid misalnya. Tidak. Dan saya tetap tidak laku. Tidak pernah diangkat jadi pimret, redaktur nggak pernah. Jadi tetap wartawan daerah gitu aja. Yang kerjanya cuma nulis berita, foto, ngirim, itu aja. Selesai. Jadi tidak pernah berpikir bahwa tulisan saya, karya saya ini kemudian akan berdampak apapun kepada perusahaan. Perusahaan itu mau tutup, nggak tahu. Saya itu. Karena tulisan saya tidak pernah. Baik. Ya, karena saya dicetak sejak menjadi wartawan itu tahun 95. Kemudian 99 ikut KLW di Jawa Timur. Dulu KLW namanya. Karya latihan wartawan. Tahun 99 itu kalau saya masih ingat bulan Februari itu saya berpikir bahwa diajari menulis gitu. Jadi wartawan menulis ini yang punya news video ini gitu. Selepas itu saya sudah pasrah kepada redaktur. Kirim beritanya saja dimunculkan redaktur, dibuang separuh, tidak dimunculkan, saya tidak pernah. Pokoknya saya harus nulis gitu aja. Itu namanya pasrah kepada pimpinan-pimpinan di atas gitu ya. Baik. Kalau faktor pesatnya pertumbuhan perusahaan media yang ada di Sumeneb, kalau Mas Rifai menilai seperti apa nih? Kalau apakah perusahaan media, pemerintah, maaf Mas Rifai, apakah mungkin karena adanya kebebasan juga dari pemerintah dan juga masyarakat seperti apa? Ya. Jadi saya kira itu gelombang terbitnya ataupun bermunculannya
banyak perusahaan media ini sejak 98 kalau nggak salah itu, ketika pada waktu itu Presiden Habibie itu menerbitkan atau menelurkan Undang-Undang 40 tahun 99 katanya Mas Habibie itu tentang pers. Itu kemudian sebetulnya membuka keran itu, selain keran demokrasi secara nasional juga keran demokrasi, dan memberikan kebebasan kepada media untuk menyampaikan, untuk membuat ataupun membentuk sebuah perusahaan pers. Sejak itu sudah menggeliat. Tahun 2005, 2010, 2011 ini sudah media online bermunculan. Pada saat waktu itu saya masih di media cetak, sehingga media cetak seperti saya pun ikut-ikutan bikin itu cetak versi apa namanya? Versi online. Ya, itu. Sampai saat ini, dan itu bermunculan, dan pada waktu itu masih susah lah untuk membuat perusahaan pers, izin ini. Tapi sekarang sudah tidak. Dalam hitungan menit beli domain segala macam sudah bisa. Dan itu semuanya bisa jadi wartawan. Ya. Tidak usah sekolah kadang-kadang. Itu yang agak miris juga saya itu. Ya. Bukan agak lagi, kayaknya sangat miris. Ya, tapi dari awal saya berpikir bahwa terima kasih ada junior saya yang mau terbit ke ini, sama-sama menyuarakan suara rakyat. Oke, baik. Ya, jadi itu malaikatnya katanya Pak Ibnu Hajar itu jadi malaikat Jibril juga. Ya. Kan seneng toh kalau banyak seperti ini. Oke, baik. Kita bergeser ke Mas Yazid. Tadi Mas Rifai sempat menyinggung bahwa ada suatu media yang mungkin isinya di dalam itu adalah rumah tangganya dari suami, istri, anaknya, dan lain-lain. Sebagai orang yang pernah ada di jajaran redaksi, Wildan ingin menanyakan seperti apa tanggapan Mas Yazid ketika ada seorang wartawan yang juga dia merangkap sebagai redakturnya, publishernya, pimretnya, ini seperti apa. Jadi dia cari berita, dia tulis, dia edit, dia naikkan sendiri, dia share sendiri, seperti apa Mas Yazid? Saya kira kita tidak bisa lepas dari keniscayaan itu. Karena memang sampai detik ini tidak ada regulasi yang mengatur mengenai hal itu. Regulasi yang mengatur tentang pers itu hanya Undang-Undang 40 tahun 99. Di mana kalau kita lihat, kita kaji, kita analisis bahwa memang banyak kelemahan dari undang-undang kita. Sayangnya ini harus menjadi catatan buat kita semua. Sayangnya teman-teman insan pers yang sampai detik ini dengan kepala tegak masih berada di lingkungan pers tidak memiliki kepedulian untuk ikut serta mendorong agar Undang-Undang 4099 itu dilakukan perubahan. Karena saya kira perubahan terhadap Undang-Undang 4099 itu sebuah hal yang harus dilakukan. Bahkan itu wajib. Selain soal sekarang itu keniscayaan adanya platform digital, saat ini kalau kita lihat yang tadi kita singgung itu adalah soal kesejahteraan wartawan, tidak pernah disinggung di situ. Yang ada hanya soal hak dan kewajiban seorang pers dan maupun seorang pekerja pers, tapi soal kesejahteraan seorang pekerja pers tidak pernah disinggung. Akhirnya inilah yang terjadi. Jadi dengan kita cukup membeli domain seharga 2 juta, tiap tahun kita perpanjang 250, akhirnya menjadi seorang wartawan, redaktur, pemimpin redaksi sekaligus pemimpin perusahaan. Artinya sudah mencakup 4 sehat 5 sempurna begitu kan. Ini yang menjadi persoalan. Saya kira teman-teman pers harus memiliki kepedulian, harus memiliki pikiran yang lebih untuk sama-sama memiliki kepentingan yang sama agar regulasi ini segera dilakukan revisi. Tanpa adanya revisi terhadap Undang-Undang 40 tahun 99, saya kira sulit kita akan memberantas mereka-mereka yang perilakunya 4 sehat 5 sempurna itu. Oke, baik. Mas Yazid, tapi tunggu sebentar. Terkait kesejahteraan wartawan, ini mungkin sudah diatur di perusahaan atau di Snaker ya, di perusahaannya gitu. Tidak masuk, atau apakah itu harus masuk dalam Undang-Undang Pers tersebut? Saya kira karena pers ini adalah selain bekerjaan sih, tapi juga satu sisi sebagai profesi. Saya kira pers ini harus dilindungi oleh kode etik profesi, oleh aturan yang mengatur profesi. Oleh karenanya, mau tidak mau kita harus kembali kepada aturan yang mengatur Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers jelas 40 tahun 99. Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatur tata kerja urusan pekerjaan keseharian. Seperti orang yang bekerja di toko ya. Di toko itu tidak boleh lebih dari 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam harus mencakup lembur misalnya. Pers kan tidak bisa. Pekerjaan kita tidak hanya mencakup pekerjaan yang 8 jam. Bahkan
istilah teman-teman kan pekerjaan kita bukan 24 jam tapi 25 jam. Saking kita tidak dekat dengan waktu. Oleh karenanya saya kira kalau berbicara soal kesejahteraan hari ini detik ini semuanya teman-teman pers harus sama-sama berpikir untuk kembali merevisi Undang-Undang 40 tahun 99. Itu hal yang harus dilakukan. Dari Dewan ada rencana untuk kalau kita karena kita bukan anggota DPR RI, kita ini anggota DPRD. Kan Mas Abe di DPRD Jatim, kita di DPRD Kabupaten Sumeneb. Tentu yang bisa kita lakukan hanya memberikan sumbangsi dan saran. Saran kita jelas, ayo teman-teman pers, kita siap memfasilitasi adanya workshop mungkin berkaitan dengan kesejahteraan wartawan, kita siap fasilitasi. Di DPRD Kabupaten Sumeneb siap. Kalau teman-teman PWI ada kesempatan, ada waktu untuk mengajukan waktu kepada kita mengadakan workshop, diklat dan lain sebagainya berkaitan dengan revisi undang-undang itu kita akan fasilitasi. Karena yang bisa kita lakukan adalah setelah adanya pengkajian kita buatkan rekomendasi itu akan dikirim ke DPR RI. Karena lagi-lagi kita bukan pembentuk undang-undang kecuali perda ya. Undang-undang pers ini kan bukan produk legislasi di DPRD Kabupaten. Jadi ini muaranya di DPR RI. Oleh karenanya ayo bersama-sama semua stakeholder yang berkaitan, kita mantan wartawan, teman-teman yang ada di DPR RI, DPRD maupun DPRD Kabupaten, saya kira muaranya satu. Kita berharap agar kesejahteraan teman-teman wartawan betul-betul bisa ditingkatkan. Kita bermimpi agar teman-teman wartawan ini tidak lagi petantang-petenteng kayak dulu kita ya. Kita dulu tuh kan mau punya mobil aja harus bekerja mungkin lebih dari 10 tahun baru punya mobil. Nah, bahwa sekarang teman-teman ada yang kreatif dan kemudian improve di awal-awal tahun sudah punya mobil itu kan persoalan lain. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Pencapaian yang luar biasa. Tentu saya tidak yakin bahwa itu murni dan ansih merupakan hasil dari kerja keras sebagai seorang wartawan. Oke, baik. Coba kita ke Mas Abe dulu terkait adanya usulan undang-undang pers mengatur kesejahteraan ini seperti apa dari sisi legislatif mungkin Mas Abe? Ya, saya nggak tahu ya, tadi dijelaskan oleh Mas Rifai, jumlah medianya saja itu 280. Kan belum ada data nih. Dari pekerja di industri media yang 280 tadi, yang kalau karyawannya masing-masing 3 orang, yang kali 2, 80 itu kan ketemu 700 sekian. Dari 700 sekian SDM itu adakah yang sudah membaca undang-undang tadi itu? Kan itu persoalannya. Sekali lagi menurut saya tadi sudah Mas Ahmad Yasid sudah siap memfasilitasi workshop gitu ya. Jadi karena ya kalau bahasanya Mas Ibnu tadi kan perwakilan dari Pelir ini Mas. Karena Pelir itu singkatan penyambung lidah rakyat ya Sobat PWI. Takut ada yang salah paham Mas Abe. Nah itu. Jadi ini saya sampaikan supaya kita tidak menjadi generasi yang mudah kaget gitu ya. Salah satu ketidakkagetan itu antara lain ditandai dengan pengkayaan kata. Kan begitu. Jadi kata setan itu dia akan berubah makna ketika sudah masuk ke menu di warung. Jadi rawon setan, dari lalapan setan dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kan juga penting. Nah, bagi saya ayo kita bersama-sama bedah dulu itu undang-undang di bagian mana yang tidak menguntungkan. Ini kan sudah sekian lama dari 99. Iya, betul. Sudah ganti presiden berapa kali tuh. Makanya menurut saya penting direvisi. Nah, syukur-syukur kalau para jurnalis di Kabupaten Sumeneb memulai itu di saat wartawan yang lain di daerah manapun tidak sedang memulai ini. Maka wartawan di Sumeneb tadi kemudian kembali mendapat penghargaan sebagaimana dulu Mas Rifai mendapat penghormatan. Jadi yang mau saya sampaikan juga bahwa sekali lagi teman-teman, ayo bersama-sama kita itu tidak hanya menjadi pekerja, tetapi menginisiasi, menginovasi supaya ada perbaikan di segala lini termasuk soal kesejahteraan. Karena kesejahteraan itu pasti akan mengganggu seseorang. Jadi teorinya itu kalau kesejahteraan tidak terjamin secara baik, maka ada otak-otak yang kemudian berkreasi di sektor yang lain. Nah,
kemudian bisa menjadi perawi hadis, misalkan tako atibin kapi, lamun tak tako bagale kok tako, ini itu kan berangkat dari situ. Oke, baik. Nah, maka dalam konteks pemenuhan hak dasar itu penting bagi kita untuk memikirkan banyak hal, soal kesejahteraan, soal substansi pemberitaan, soal SDM dan soal-soal yang lain yang saya kira perlu untuk kita renungkan bersama, kita kaji bersama supaya industri media ini tidak berjalan seperti yang ada, tetapi kemudian berlalu seperti yang kita kehendaki. Oke, baik, luar biasa sekali ya penyampaiannya. Baik, pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement, Mas Ibnu, saya ingin menanyakan bahwa sekarang pesat sekali ya perkembangan teknologi dan ada AI juga sekarang, yang mana beberapa waktu lalu Dewan Pers juga ternyata mengizinkan adanya AI dalam kepenulisan jurnalistik. Menurut Mas Ibnu sendiri, apakah ini akan mempengaruhi kreativitas dan daya berpikir para pekerja pers? Seperti apa Mas Ibnu? Justru dengan adanya hal yang seperti itu, ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Jadi artinya seleksi alam itu akan muncul. Jadi seleksi alam akan muncul. Mohon maaf, ada beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu di sebuah seminar ada seorang teman yang berguyon seperti ini ya. Di mana di kabupaten kota itu banyak penganggurannya, maka disitulah akan banyak wartawannya. Oh, ini kan miris ini kan. bahkan sekarang di masyarakat kita, kalau dulu mohon maaf ya, zaman-zaman saya dengan Mas Abe, Mas Rifai, Mas Yasid ini disebut wartawan yang bangganya luar biasa karena memang pilar keempat demokrasi. Tapi ketika kita datang untuk wawancara, walaupun LSM apa wartawan, jadi sikapnya sangat tipis kulit ari. Nah, ini karena sekarang profesi tersebut saling merangkap ya. Nah, ya saya tidak tahu itu, dan itu yang berkembang di masyarakat. Artinya dengan aplikasi AI itu kan, ini menjadi sesuatu yang saya lebih melihatnya dalam perspektif positif aja, dan ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Jadi nanti akan menjadi seleksi alam. Mohon maaf, ada wartawan yang hanya CNN ya, ada wartawan CNN kata teman-teman cuma nanya-nanya itu kan. Terus kemudian ada wartawan yang hanya bawa ID card, terus mau bawa alat perekam wawancara. Setelah itu dia datang ke tukang borong penulis berita dan semacamnya itu kan. Nah, ini kan jadi ketika ditanya tentang teknologi AI, ini menjadi tantangan luar biasa dan ini akan menjadi seleksi alam. Nah, disinilah sebenarnya nanti yang dikatakan Mas Abe tadi akan muncul karakter personal. Jadi pengucapan personal, kalau ini ciri khasnya Mas Abe, ini ciri khasnya Mas Rifai, ini ciri khasnya Mas Yasid. Nanti pembaca juga dituntut untuk cerdas. Nah, artinya kita akan tahu bagaimana kita mengolah bagaimana berita dengan piramida terbalik, ini investigasi, piramida duduk dan semacamnya. Mohon maaf, kalau wartawan yang dalam tanda petik tidak profesional, saya tidak akan mengatakan tidak harus jurusan komunikasi harus bisa menjadi wartawan. Mas Yasid seorang sarjana hukum, Mas Abe seorang psikolog, Mas Rifai seorang sarjana agama yang memang sudah 13 tahun di pondok pesantren, bisa menjadi seorang wartawan. Dan ini, nah ini karena kreativitas. Kembali ke awal, maktufun alaih yang disampaikan oleh Bang Abe tadi itu. Jadi pada akhirnya, you skillnya apa? You jangan coba-coba melacurkan diri pada dunia jurnalistik kalau you tidak punya kemampuan menulis, tidak punya kemampuan investigasi dan semacamnya. Jadi disinilah sebenarnya terjadi sebuah distorsi dalam bahasa saya. Jadi kita sekarang jadi mengeluh terhadap Undang-Undang 4099, kesejahteraan, bagaimana semacamnya. Ayolah kita melakukan gerakan ibda binafsik sekarang. Layakkah karya kita itu dijual? Layakkah profesi kita itu dijual? Layakkah profesi kita itu menghasilkan sesuatu yang barangkali mampu mensejahterakan kita? Jadi dalam masanya Mas Abe itu kan tidak mungkin tongkat yang bengkok melahirkan bayangan yang lurus, ya kan? Jadi artinya ketika teknologi ini, lah saya sepakat kok. Saya tidak merasa terganggu. Justru dari sini kreativitas dan kemampuan dituntut. Oke lah, bagi yang mau pakai itu silakan, tidak masalah. Tidak haram hukumnya dalam fikih jurnalistik kok. Jadi kita pakai teknologi AI, ya tidak pakai, tidak haram hukumnya dalam fikih jurnalistik. Tapi bagaimana kita mampu mengolah. Tapi tolong diingat, yang paling penting seorang jurnalis, kata Mas Rifai, kenapa Mas Rifai ini mungkin tidak mau kemana-mana terus di lapangan saja, karena menurut Mas Rifai itu kan lapangan kan sangat luas. Lapangan itu adalah limbah berantara yang memproduk Mas Rifai menjadi orang yang sangat kuat, sehingga bisa masuk kemana-mana, mulai dari etnis yang satu ke etnis yang lain, itu kan bisa seperti itu kan. Jadi disinilah sebenarnya jangan dilupakan seorang wartawan mencari, mengumpulkan, menulis dan menyiarkan. Tetapi kalau hanya membantu di teknologi AI, ya tidak akan lengkap. Jadi 5W1H
ya mungkin hanya tidak terpenuhi pada akhirnya. Karena karya kita bukan karya jurnalistik, nanti berubah menjadi karya cerpen kata Mas Abe, karya fiksi. Oke, artinya Mas Ibnu setuju itu diberlakukan asalkan ada batasan-batasan tertentu. Ya, diberlakukan atau tidak diberlakukan ini sudah sebuah keniscayaan. Dan kita di dunia jurnalistik misalnya teman-teman wartawan sekarang paling tidak mampu diimbangi dong dengan data-data yang valid. Jadi sebagai sebuah pelengkap, ibaratnya hanya sebagai pelengkap minum jamu itu kan. Jamu yang esensial ya yang harus menguatkan, yang harus menyehatkan, tapi perlu juga ditambah dengan madu misalnya gitu kan. Oke, baik, luar biasa. Baik, selanjutnya Sobat PWI, kita akan menyimak closing statement dari masing-masing narasumber. Kita awali dari Mas Abe, silahkan. Oke, baik. Silakan dari Mas Rifai terlebih dahulu. Yang paling tua, karena yang menolak muda ya. Silakan, Mas Rifai. Baik, terima kasih Wildan, karena saya masuk nenek moyangnya di sini. Saya hanya berpikir bahwa momen Hari Pers Nasional yang sudah sangat tua ini, yang setiap tahun kita peringati, kita kembali ingat bahwa Hari Pers Nasional, harinya wartawan, bukan berarti harinya perusahaan pers, ya, bukan hari kepentingan pers, tapi Hari Pers Nasional. Kembalikan ruh, khitoh, marwah jurnalistik seorang jurnalis itu yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kemudian kalau mereka yang terjun di dunia perusahaan pers, karena bisa saja yang punya perusahaan pers itu bukan seorang jurnalis. Tolong jangan sampai mengorbankan khitoh tadi, nama baik, kemudian apa yang menjadi ruh dari seorang jurnalis, bukan hanya kepentingan hidup dari perusahaan pers, tapi kemudian memberikan ruang yang lebar atau yang luas bagi kalangan jurnalis untuk menyampaikan hak rakyat, hak masyarakat, hak untuk tahu, hak publik. Itu juga diatur di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang bisa menyampaikan kepada masyarakat satu-satunya menurut saya adalah kalangan pers, kalangan jurnalis, bukan perusahaan pers. Ya. Jadi harus dibedakan. Saya kira saja pesan saya bahwa kembalilah ke khitoh melalui lobang atau jalan masing-masing. Yang perusahaan pers di jalurlah, jangan kemudian malah mengorbankan jurnalis untuk kepentingan mencari kesejahteraan hidup sendiri. Itu saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mas Abe. Bagi saya menjadi apapun itu harus profesional. Jadi saya kira siapapun teman-teman yang sudah memilih di jalur jurnalistik ini, keyakinan jurnalistik saya itu sudah mempercayai teman-teman itu profesional di bidangnya masing-masing. Rambu-rambunya sudah ada. Walaupun harus disadari karena semakin ke sini media itu sudah bergeraknya sebagai pers industrial. Nah, kita sudah bekerja di pers industri, siapapun yang bekerja di pers industri itu, kata Gunawan Muhammad, seperti seorang pilot dalam pesawat yang sedang dibajak. Artinya, tetapi kalau seseorang itu profesional, dia akan bisa menempatkan dirinya di tengah sedang mengemban tugas sebagai pilar keempat tadi, dan di tengah dirinya sebagai perpanjangan tangan dari pemilik industri media. Nah, pada posisi itu saya meyakini teman-teman yang sudah senior terutama, dan saya baru tahu ini Mas Rifai, Mas Ibnu, Mbak Wildan dan Mas Yazid, bahwa kurang lebihnya ya warna-warni di Sumeneb medianya itu sudah berjumlah 280 ya, luar biasa. Jadi dari sisi jumlah pasti banyak di tengah kota yang tidak seluas Jakarta dan seterusnya. Tetapi ayo kita bersama-sama menjadi profesional di bidangnya masing-masing, dan biasanya orang itu akan melihat seseorang karena dia punya kompetensi. Nah, kalau kompetensi itu ada, maka itu akan menjadi
kenangan yang akan diperhatikan oleh banyak pihak, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Saya kira orang akan tetap mengingat siapa Rosihan Anwar misalkan dan seterusnya. Saya kira itu Mbak Wildan. Terima kasih Mbak Wildan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Ibnu. Ya, jadi artinya saya sepakat lah bersama mungkin dengan Mas Rifai dengan Mas Abe. Ketika seorang jurnalis itu profesional, jadi ombak, badai macam apapun dia akan menemukan celah. Jadi saya jadi ingat kredonya Seino Gumiraji Dharma ya. Ketika jurnalis sudah dibungkam, maka sastra yang berbicara. Itu ada sumbatan-sumbatan yang memang ada tempat-tempat untuk menyuarakan, untuk menjadi malaikat Jibril gitu ya. Jadi harapan saya untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya, teman-teman jurnalis, barangkali saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Foucault ya. Jadi seorang jurnalis itu jangan pernah tanya siapa aku dan jangan pernah meminta aku untuk berubah. Jadi kayak Mas Rifai kan tidak pernah berubah itu kan. jadi disitulah sebenarnya sebentuk bukti bahwa ketika sekali lagi saudara-saudara kita melacurkan diri pada dunia jurnalistik, pada saat itulah dia dituntut untuk profesional. Urusan bereinkarnasi itu sebuah kenyataan yang perlu kita hargai itu. Jadi selamat Hari Pers ya untuk teman-teman PWI juga, Hari Pers 2025 dan ulang tahun PWI ke-79. Saya percaya PWI akan menjadi salah satu rumah jurnalis yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat itu. Dan itu perlu dipertahankan karena beliau-beliau ini kan alumni PWI ya, bukan alumni ya, Mas Rifai masih ini kan. Ini masih kartunya sudah mati. Kayak saya juga kartunya udah mati Mas Abe. Jadi ini hanya Mas Rifai mbahnya PWI yang sekarang masih aktif itu kan itu. Jadi nanti ya pasti dipanggil ketika misalnya dipanggil oleh Tuhan, di batu nisannya di sini bersemayam tokoh PWI Sumeneb yang selalu berada di lapangan. Ya, itu. Jadi itu barangkali. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Selanjutnya Mas Yazid silakan untuk closing statement. Ya, terima kasih. Saya mungkin tidak panjang. Yang pertama, sekali lagi kita berharap semua teman-teman yang masih berdiri tegak di jalur jurnalistik, maka junjung tinggilah jurnalistiknya setinggi mungkin karena dengan begitu kita akan dihargai oleh orang. Sekali lagi, tanpa kita memahami bahwa karya jurnalistik ini harus menjadi emas yang 24 karat, kita akan selalu dianaktirikan oleh orang lain. Oleh karenanya ketika memproduksi, membuat berita, maka ukurannya adalah ukuran-ukuran umum di mana berita itu harus diterima dan menjadi hal yang dapat mempengaruhi apa yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karenanya, selain harus memikirkan kepentingan jurnalistik, teman-teman juga harus dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan teman-teman wartawan. Oleh karenanya, di luar kepentingan jurnalistik, saya kira tidak ada salahnya juga teman-teman jurnalistik itu berada di jalur yang lain. Misalnya melakukan diversifikasi usaha. Kalau misalnya suaminya menjadi wartawan, maka istrinya lah mungkin disuruh jual donat kek atau disuruh jual online, tidak masalah. Selama itu memang memungkinkan dan itu sesuatu hal yang biasa saja terjadi di antara teman-teman kita. Jadi sekali lagi, ayo ke depan mulai hari ini, detik ini, dalam rangka Hari Pers Nasional ini kita kembalikan ruh dan semangat serta marwah jurnalistik ini kepada tempatnya, bahwa jurnalistik adalah harapan dari semua lapisan masyarakat. Saat ini diakui atau tidak, sampai saat ini kepentingan kita dalam konteks jurnalistik hanya menyampaikan kebenaran dalam rangka menegakkan keadilan. Di luar itu kepentingan hal-hal yang sifatnya pribadi, saya kira hal-hal yang alamiah dan biasa terjadi. Tergantung bagaimana kita firewall tadi antara kepentingan jurnalistiknya dan kepentingan perusahaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat PWI, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan 4 narasumber yang merupakan senior wartawan yang tentunya luar biasa sekali. Terima kasih Sobat PWI telah menyaksikan channel PWI Sumeneb dan di program PWI Talk bersama saya Wildan. Dan terima kasih juga Mas Abe telah hadir di PWI Talk. Mas Rifai, terima kasih juga Mas Yazid dan Mas Ibnu. Mungkin kapan-kapan kita bisa berjumpa kembali di sesi PWI Talk selanjutnya. Baik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel PWI Sumeneb. Saya Natasha Wildan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pers Nasional 2025 dan Hari Ulang Tahun PWI ke-79.